Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Nanda? Semoga dapat sehat walafiat. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang manfaat menghindari perilaku berpoya-poya, takabur, ria, sum'ah dan hasad. Oke, untuk penjelasan materi selanjutnya akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, kita mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran dari manfaat menghindari sifat tercela, di mana di dalamnya terdapat sifat ya, takabur, ya, sum'ah dan hasad. Oke, next kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajaran ini ada tiga. Yang pertama, kita bisa menjelaskan pengertian sifat tercela, sifat berpoya-poya, takabur, ya, sum'ah dan hasad. Kemudian tujuan pembelajaran kedua, nah, kita dapat mengidentifikasi dampak negatif sifat-sifat tersebut. Itu sifat ya, takabur, ya, sum'ah dan hasad. Kemudian tujuan yang ketiga, kita dapat menganalisis manfaat menghindari sifat tercela dalam kehidupan sehari. Nah, itulah ada tiga tujuan yang dapat dan harus kita capai dalam selanjutnya kita jelaskan satu persatu pengertian dari sifat tercela tadi. Yang pertama itu adalah Nah, sifat berpoya-poya ini artinya hidup polos tanpa manfaat. Nah, artinya apa? Di sini kita itu menghindari sifat-sifat negatif seperti ya itu karena ada risiko. Resikonya apa? Karena akan membawa pada pemborosan yang berhubungan dengan ajaran agama dan lain. Kemudian yang kedua juga akan berpotensi menimbulkan masalah potensial atau ketergantungan pada ya, itu adalah pengertian dan penjelasan sedikit tentang sifat berpoya. Kemudian yang kedua itu adalah sikap takabur. Nah, di sini Anda semua kita harus tahu bahwasanya sikap takabur ini adalah sikap sombong yang merendahkan orang lain. Ya, nah ini mempunyai risiko juga. Kenapa? Karena akan membuat orang lain menjauh dan sulit mendapatkan dukungan sosial. Kenapa? Karena akan menghalangi diri untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan diri dalam hal kapasitas diri. Kita menganggap bahwasanya diri kita selalu benar, selalu bisa, ya. Menganggap orang lain itu tidak akan mampu apa yang pernah kita lakukan. Kemudian ria di sini adalah salah satu sifat pamer, ya, pamer ibadah untuk puji orang lain atau amal untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah,
Resikonya apa? Resikonya itu kita akan menjadi ibadah itu tidak bernilai di sisi Allah karena dilakukan bukan atas dasar keikhlasan. Dan juga berisiko membuat hati bergantung pada pujian manusia. Padahal pujian manusia itu hanya bersifat sementara, hanya pengen dipuji. Jadi intinya kembali ke awal, semua yang kita lakukan tidak akan bernilai di sisi Allah. Kemudian yang keempat, di sini ada sum'ah. Sum'ah ini adalah salah satu sifat mencari pujian melalui ucapan. Artinya sama dengan mencari popularitas dari orang lain. Ini resikonya juga ada, karena amal bisa menjadi sia-sia di sisi Allah sama halnya. Jadi kemudian bisa membuat seseorang terjebak dalam penciptaan ya, gara-gara pujian, ingin dipuji, kita mengada-ngada ucapan, itu juga akan beresiko dalam salah satu interaksi atau perhatian dengan masyarakat. Kemudian terakhir itu adalah sifat hasad. Nah, hasad ini diri hati. Diri hati yang bagaimana? Diri hati yang ingin menggunakan nikmat orang lain. Nah, risikonya dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan dalam hubungan sosial. Dia juga dapat merusak diri sendiri karena terus merasa tidak puas dan tidak bahagia dengan apa yang dicapai, karena selalu iri dengan ketercapaian orang lain. Oke. Jadi, semua ini dapat kita simpulkan bahwasanya menghindari sifat-sifat ini membawa salah satu risiko yang akan kita dapat ya, karena hal ini akan merugikan diri kita sendiri dalam pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kemudian pada pembahasan berikutnya yaitu dampak negatif. Nah, dampak negatif terhadap diri sendiri dan terhadap hubungan sosial. Jadi ada dua dampak yang dapat kita lihat di dalam hubungan kita dalam bermasyarakat. Pertama terhadap diri sendiri dan terhadap hubungan sosial. Kalau terhadap diri sendiri itu akan hilangnya ketenangan jiwa, kemudian ibadah tidak diterima oleh Allah SWT. Dan kalau kita lihat dari dampak negatif terhadap hubungan sosial, itu ada dua, memicu konflik dan permusuhan, dan ini seperti kemudian anda sekalian, ini harus kita hindari agar kita bisa menjadi masyarakat yang hubungannya harmonis antara sesama dan kemudian lanjut nih, manfaat menghindari sifat-sifat tercela. Inilah yang kita inti dari materi kita. Manfaat menghindari sifat berpoya-poya, sifat ria, takabur, sum'ah dan hasad itu apa ya. Dan sekarang kita dalam hal spiritual. Secara spiritual itu kan mendekatkan keimanan dengan kekuatan ya. Itu secara spiritual. Kemudian kalau secara sosial bisa menjadikan ini dengan orang lain yang membentuk kepribadian dan secara prinsipnya secara jelas detailnya kita juga bisa melihat manfaat dari sifat-sifat tercela ini. Pertama, manfaatnya apa ya? Pertama, bisa membantu menjaga keuangan. Nah, sifatnya kan terus tanpa manfaat nih. Nah, membantu keuangan, memenuhi, kemudian sederhana dan bijaksana dalam melakukan. Kemudian ternyata juga bermanfaat menanamkan sikap syukur atas rezeki yang dimiliki sehingga terhindar dari yang namanya kesenjangan sosial dan itu dari manfaat dari sifat berpoya. Kemudian yang kedua, manfaat dari sifat takabur, sombong tadi. Nah, itu yang pertama, membentuk pribadi yang rendah hati, dihormati,
apa lagi? Ruang belajar dan menerima masukan. Nah, yang ketiga bisa membantu menjaga hubungan baik dengan Allah, karena kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita sombongkan ini karena kita dilakukan sama. Kemudian manfaat dari sifat tercela dari sifat ria. Kita sebutkan tadi pamer ibadah untuk dipuji orang lain. Nah, yang pertama bisa membantu menumbuhkan keikhlasan ibadah sehingga ibadah itu diterima oleh Allah. Nah, juga menghindari rasa gelisah karena terus mengejar pujian. Kemudian apalagi menjaga kita tak fokus pada tujuan sejati yaitu mencari ridho dari Allah. Jangan kita bukan karena lillah, karena manusia itu ya. Kemudian manfaat dari sifat sifat atau mencari kita yang baik jelaskan tadi. Nah, yang pertama apa manfaat menghindari sifat itu? Akan melakukan mustaqbal pamrih, mencegah kesombongan, dapat muncul akibat popularitas tadi. Kemudian kita juga mendapat pahala penuh karena tidak tercapai. Kemudian yang terakhir manfaat dari menghindari sifat hasad. Inilah yang dikatakan makna spiritual, bisa mendekatkan diri, bisa menenangkan diri, menenangkan hati karena tidak terganggu dengan kebiasaan yang lain, membantu fokus pada pengembangan diri dan pada membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian apalagi syukur, selalu mengingatkan bahwasanya rezeki dari Allah dan bisa menunjukkan rasa nikmat Allah itu telah diberikan semata-mata agar kita ingat kepadanya untuk selalu itu adalah 5 ya manfaat yang bisa kita lihat dalam menghindari sifat tercela yang kabur, sum'ah dan hasad ya. Jadi di sini kita lanjut lagi kepada ini. Setelah kita tahu manfaatnya, bagaimana cara kita menghindari? Nah, yang pertama itu membuat niat ikhlas ya, karena nah seperti dijelaskan tadi memang karena Allah Ta'ala bukan karena manusia. Kemudian yang kedua memperbanyak ibadah. Nah, ibadah seperti apa? Seperti sholat, puasa, sedekah, jadi yang dikatakan dan yang ketiga kita harus bisa mengelola emosi, membiasakan rasa syukur agar kita dan sifat yang namanya duniawi ya. Kemudian kita harus memiliki lingkungan pergaulan yang baik karena segala sesuatu yang kita lakukan kita jaga itu berawal dari kita sendiri. Kalau seandainya pergaulan kita positif ya, teman kita positif, kita akan menghasilkan energi positif ya. Itu ya Anda semua. Jadi kita harus tahu bahwasanya cara menghindari baku tercela ini ada apa ya, seperti dari cara menghindari baku tercela dari manfaat dan cara menghindari baku tercela tersebut kita bahwasanya dari sifat-sifat ini membawa manfaat besar bagi secara duniawi maupun karena sifat-sifat tersebut jika ditinggalkan dapat membantu kita lebih baik, hubungan yang harmonis sesama bukan kita. Sekarang terakhir kita akan melakukan refleksi materi. Nah, kita diskusi. Nah, pertanyaan diskusi yang akan kita cari nanti di setiap kelompoknya dan akan dipresentasikan kepada kelas. Yang pertama,
Mengapa sifat ya takabur, ria, supaya itu berbahaya, ya. Berbahaya bagi kita dan berbahaya bagi lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana Ananda itu bisa menerapkan sikap empati dan ikhlas dalam dan manfaat menghindari perilaku tercela ini bisa kita rasakan di dalam akan dilakukan diskusi dari dua pertanyaan ini diaplikasikan ke depan, ya, sesuai dengan hasil presentasi kelompok masing-masing. Oke, jadi ini terakhir untuk presentasinya lakukan step by step. Terlebih dahulu didiskusikan dulu jawabannya apa, ya. Kemudian penjelasannya mungkin cukup jelas dan harap semua yang dijelaskan